Shalom rekan gerakan pemuda dimanapun berada. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur serta berterima kasih Bapa untuk setiap berkat pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami hendak mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah kiranya firman yang boleh kami dengar pada saat ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah juga Tuhan yang memberkati hamba yang akan menyampaikan firman-Mu ini. Biarlah semua turut sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Kami menserahkan Tuhan semuanya hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rekan-rekan gerakan pemuda, pembacaan firman kita hari ini terambil dari Yunus pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan pakaian kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya. Ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung. Lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang yang memaklumkannya, dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing, domba tidak boleh makan apa-apa. Tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Rekan-rekan gerakan pemuda mungkin sudah sangat familiar dengan tokoh Alkitab yang satu ini. Ya, dia adalah Yunus. Mungkin kita sudah sangat sering mendengar ceritanya pada saat kita masih kecil hingga saat ini. Yunus merupakan seorang nabi yang diutus Tuhan untuk pergi ke sebuah kota, yaitu Niniwe. Niniwe merupakan sebuah kota yang luas dan juga besar. Akan tetapi pada saat itu Yunus memberontak. Dia pergi dan melarikan diri dari panggilan Tuhan. Nah, rekan-rekan gerakan pemuda, kenapa Yunus sampai melarikan diri? Karena pada saat itu Yunus memiliki rasa takut yang besar. Karena penduduk Niniwe yang kejam, penduduk Niniwe yang pemberontak. Yunus merasa penduduk Niniwe
tidak perlu diselamatkan. Nah, gerakan pemuda pada nats kita hari ini merupakan panggilan kedua terhadap Yunus. Nah, rekan-rekan gerakan pemuda, pada pemanggilan kali ini Yunus tidak menolak. Dia taat dan juga patuh terhadap panggilan dari Tuhan. Ketaatan merupakan aspek yang paling penting di dalam kehidupan kita. Ketika kita taat sebagai seorang hamba Allah, berarti kita mau tunduk, kita mau mematuhi akan perintah-perintah Allah di dalam kehidupan kita. Rekan-rekan gerakan pemuda, saya mempunyai sedikit cerita. Mungkin teman-teman sudah sangat kenal, rekan-rekan sudah sangat kenal dengan tokoh yang satu ini. Dia adalah sepak bola kelas dunia dan juga sering menjuarai. Ya, dia adalah Cristiano Ronaldo. Mungkin teman-teman sudah sering mendengar, rekan-rekan sudah sering mendengar dan melihat, bahkan menonton di televisi prestasi-prestasi dari Cristiano Ronaldo. Nah, rekan-rekan, yang ingin saya sampaikan di sini adalah ketika mereka berada di lapangan, gelar Ronaldo sebagai juara dunia tidak terlalu begitu penting. Karena di hadapan pelatih dan ketika mereka di lapangan, semuanya sama. Semuanya memiliki hak yang sama. Jadi, mereka harus patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh pelatih kepada mereka. Suatu ketika, Ronaldo kesal. Ronaldo marah dengan pelatihnya. Mengapa? Karena pada saat itu, pada saat pertandingan, Ronaldo digantikan dengan rekannya yang lain pada saat bermain bola. Ronaldo marah pada pelatihnya, Ronaldo kesal. Tetapi karena Ronaldo mengenal siapa pelatihnya dan tahu siapa pelatihnya, dia mau patuh. Dia mau patuh, dia mau tunduk terhadap perintah yang diberikan pelatihnya kepadanya. Karena pada saat di lapangan, Ronaldo sudah sangat kesal, dia marah, tapi dia tahu dia siapa dan dia harus patuh terhadap pelatihnya. Pelatihnya yang bernama Maurizio Sarri. Meskipun saat itu Ronaldo kesal, dia tetap mengikuti keputusan yang diambil oleh pelatihnya. Dia tetap mau taat, dia tetap mau mengikuti apa yang dikatakan oleh pelatihnya. Nah, rekan-rekan gerakan pemuda, pengenalan kita akan Tuhan merupakan suatu fondasi yang sangat penting dalam kehidupan kita. Pengenalan kita akan Tuhan merupakan fondasi dari ketaatan. Kita harus percaya bahwa apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita merupakan rancangan yang terbaik bagi kita. Kita harus taat dan rendah hati di hadapan Tuhan. Kita harus sadar dan paham benar bahwa ini adalah rancangan Tuhan yang terbaik untuk kita, untuk proses pendewasaan diri kita. Tuhan mau kita taat pada kebenarannya, seperti Yunus yang menganggap orang-orang Niniwe tidak layak untuk diselamatkan. Tapi Tuhan dengan segala kebaikannya menuntun Yunus, memberi Yunus kerendahan hati, memberi Yunus ketaatan, supaya mau untuk diutus pergi ke Niniwe memberitakan firman Allah. Sampai pada akhirnya Yunus mau untuk mendengarkan Tuhan dan ia pergi ke Niniwe untuk memberitakan akan kebenaran firman Allah.
Rekan-rekan gerakan pemuda, di dalam kehidupan kita jangan pernah merasa takut. Jangan pernah merasa takut. Kita harus menjadi taat. Meskipun suatu saat nanti ketaatan kita pasti diuji. Mungkin kita dalam permasalahan, baik itu pekerjaan yang tidak sesuai, atau ketika kita bekerja justru kita mendapatkan rekan-rekan sekerja yang tidak sesuai dengan apa ekspektasi kita. Mungkin kita diperhadapkan dengan masalah perkuliahan, banyaknya tugas, terkadang ingin menyerah, tapi kita harus tetap taat. Bahkan dalam pelayanan sekalipun, akan ada banyak goncangan, akan ada banyak permasalahan yang kita hadapi. Tapi ini adalah bagian dari proses pendewasaan iman kita. Bagaimana kita terus bisa berproses, bagaimana kita terus bisa tetap taat di dalam kondisi apapun. Rekan-rekan gerakan pemuda, di setiap musim kehidupan kita juga akan menerima buah yang manis. Bukankah kita hidup saat ini adalah buah dari ketaatan Bapa, buah dari ketaatan Yesus terhadap Bapa, sehingga Ia mau disalibkan, mau berkorban, mau mati untuk kita semua. Rekan-rekan gerakan pemuda, meskipun Yunus berlari dari perintah Tuhan, meskipun ia pergi ke Niniwe, namun akan banyak hal yang dihadapi. Tapi itu semua membuahkan hasil yang manis. Rekan-rekan gerakan pemuda, mungkin saat ini kita ada dalam posisi seperti Yunus. Ada yang merasa takut, dalam hati ada ketakutan yang sangat besar. Baik itu dalam pelayanan, baik itu dalam masalah sehari-hari yang kita hadapi. Atau mungkin yang sudah dalam pelayanan tidak mau bertanggung jawab dengan apa tugas yang telah diberikan kepadanya. Tugas pelayanan jam yang tidak cocok. Tapi percayalah rekan-rekan, bahwa setiap apapun yang Tuhan berikan kepada kita, tugas pelayanan apapun yang Tuhan berikan kepada kita, itu merupakan sebuah anugerah. Meskipun di jam dan tempat yang berbeda-beda. Tapi percayalah, rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik dalam hidup kita. Ini adalah proses pendewasaan untuk kita. Proses pendewasaan iman kita. Agar kita semakin bisa dibentuk menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Agar kita menjadi manusia yang taat di dalam kehidupan kita. Meskipun kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan dalam kehidupan ini. Tetap semangat, rekan-rekan gerakan pemuda, tetap berproses menjadi taat. Selamat menjadi pribadi yang terus taat dalam setiap musim kehidupan. Selamat merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, melalui firman-Mu yang kami dengar. Kami diajar untuk taat mendengarkan firman-Mu. Kami diajar untuk mau selalu belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih taat. Pribadi-pribadi yang mau lebih mengenal Tuhan. Pribadi-pribadi yang mau dimampukan, diajar, untuk selalu menjadi lebih baik setiap harinya. Biarlah Tuhan firman yang kami dengar hari ini menjadi pedoman bagi kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunkan kami Tuhan akan dosa dan kesalahan kami.
Biarlah Tuhan yang selalu memelihara, menjaga hidup kami dimanapun kami berada. Kami mau serahkan Tuhan, seluruhnya hidup kami ini hanya dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.